lewat kita lewat menit, tapi tidak apa, kita akan segera memulainya. Selamat pagi buat semua yang baru bergabung, terima kasih. Anda sudah bergabung bersama-sama, kita akan segera memulai. Dan sebelum kita masuk di dalam webinar ini, kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita untuk bisa mendengar, mengerti apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada webinar ini. Baik, semuanya teman-teman, kita akan berdoa untuk membuka webinar ini. Mari kita berdoa, saya akan pimpin. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami memilih pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami mau belajar bagaimana berkomunikasi dalam keluarga supaya kami dapat meningkatkan kualitas dalam hubungan-hubungan kami sesama kami, bahkan dalam keluarga, bahkan di luar keluarga kami Tuhan. Kami tahu ini sangat penting bagi kami supaya kami dapat membina hubungan yang baik. Bapak, kami berdoa menyerahkan semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir, demikian juga yang belum hadir pada saat ini, mungkin mereka tidak sempat atau mungkin mereka lupa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka juga, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada hari ini. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan kepada kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk pembicara kami, Ibu Widya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan dia. Biarlah Tuhan memakai dia menjadi alat untuk menyampaikan hal-hal yang harus kami ketahui, bagaimana kami menciptakan hubungan di antara kami Tuhan, bagaimana kami berkomunikasi satu sama lain. Tuhan memberkati dia dalam penyampaiannya, Tuhan memberikan hikmat kepada dia, dan dari Allah lah kiranya segala sesuatu yang akan disampaikannya bagi kami. Terima kasih Bapak di sorga, kami menyerahkan menit-menit mendatang ini Tuhan, seluruh waktu kami dalam webinar ini ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala gangguan dalam bentuk apapun juga yang mengalihkan perhatian kami dari webinar ini. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Allah yang baik, terpujilah namamu. Kami mulai webinar kami ini Tuhan, meletakkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir, kita akan segera memulai webinar kita. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, pasti yang setia dengan webinar-webinar yang diadakan oleh Air Hidup, pasti sudah mengenal beliau ya. Tapi tidak ada salahnya kita kembali, mungkin ada yang baru di sini, kita akan perkenalkan kembali siapa sih dia gitu yang akan berbicara pada kita pada pagi hari ini. Beliau oke, bisa ditampilkan data beliau. Oke. Oke. Pembicara kita ini nama lengkapnya adalah Ibu Renaning Tias Widya. Dia seorang psikolog. Seorang psikolog ya. Dan Anda bisa lihat di sana pendidikannya ini benar-benar luar biasa. Dia diploma dalam teologi, tetapi dia mengambil psikolog sampai dengan magister. Dan dia juga adalah doktor psikologi. Dia terus mengambil pendidikannya yang terbaik, dan dia ada banyak pelayanan. Selain sebagai psikologi, dia juga adalah seorang dosen. Bisa dilihat di sana ya. Jadi bagi teman-teman yang memerlukan konseling dengan psikologi dalam bidang apapun, bisa menghubungi beliau. Beliau adalah pembicara tetap, bahkan anggota dari Air Hidup Ministry Samarinda. Dia sangat-sangat kita andalkan. Dan saat ini dia juga melayani di sekolah minggu. Dalam kesibukan beliau, dia melayani di sekolah minggu. Dia juga adalah pembicara untuk pemuda, remaja ya, pembicara untuk pelayan sekolah minggu, artinya para mentor-mentor dialah yang mementoring mereka. Kemudian selain itu dia juga adalah selain konselor, dia juga training program pendampingan konselor. Sangat-sangat komplit sekali. Jadi pada hari ini kita
kita adalah orang-orang yang beruntung ketika kita memilih untuk ada dalam webinar ini mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau kepada kita. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, untuk tidak berlama-lama, saya akan memberikan waktu ini dan seterusnya kepada pembicara kita. Silakan dengan Ibu Widya. Baik, shalom Bapak dan Ibu. Mohon dicek apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di sana. Oke, baik. Terima kasih Ibu Linja sudah mengkonfirm, Kak Esther semuanya. Salam semuanya. Saya mendengar CV saya dibacakan, saya jadi secara khusus memang saya adalah orang psikolog yang memang berprofesi juga di pemerintahan Kota Samarinda dan juga di pelayanan-pelayanan di beberapa gereja. Nah, Bapak dan Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di sini. Di sini ada Ibu Lince, ada Ibu Alfreda Nanda, ada Ibu Lence ya, ada ini Pak Darmana ya, Bapak atau Mas ini, Pak Freddy Rudi ini juga. Puji Tuhan ada bapak-bapak, ada mas-mas ya, ada laki-laki yang biasanya tuh jarang sekali muncul di webinar-webinar, tapi ini puji Tuhan ada hari ini. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang seni berkomunikasi di dalam keluarga seperti itu. Tapi tidak hanya terbatas dalam keluarga, tapi kita juga bisa gunakan ketika kita berkomunikasi juga dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga adalah seorang pelayan, hamba Tuhan di gereja-gereja, atau juga mungkin ada yang guru juga seperti itu. Kita perlu berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, berkomunikasi ini satu aktivitas yang dilakukan karena memang kita ini kan adalah makhluk sosial. Ya, kita ini adalah makhluk sosial. Pasti kalau kita makhluk sosial, kita ingin bersosialisasi atau ingin berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita ingin berhubungan dengan orang lain, maka kita perlu yang namanya komunikasi. Gitu. Kalau kita ingin menjalin relasi dengan orang lain, maka kita perlu yang namanya komunikasi. Kalau menurut penelitian, 75% waktu manusia itu setiap harinya itu dilakukan untuk berkomunikasi. 75%. Sisanya ngapain ya? Sisanya tidur, sisanya ya, sisanya mungkin tidur ya, kita tidak berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu bisa untuk dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Jadi kita berbicara dengan orang lain itu juga berkomunikasi, berbicara dengan diri kita sendiri juga berkomunikasi, self talk. Aduh, nanti habis ini kita mau ngapain ya? Aduh, pakai baju apa ya? Aduh, nanti saya mau jalan kemana? Atau saya hari ini mau merencanakan apa? Self talk, berbicara dengan diri kita sendiri dalam pikiran kita. Wah, kamu wah pakaiannya bagus, wah sudah bagus apa namanya tuh dandanannya, atau oh sudah ya. Kadang-kadang kita juga mungkin seringkali kita juga mungkin berkomunikasi secara negatif dengan kita, nggak bagus hari ini, payah kamu dan seterusnya. Untuk diri kita sendiri itu juga komunikasi sebenarnya. Nah, 75% itu kita gunakan untuk berkomunikasi baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Nah, bahkan ada penelitian yang lain juga mengatakan kita nih terutama perempuan membutuhkan 20.000 kata seperti itu ya. 20.000 kata untuk kita berkomunikasi. Bahkan ada 20.000 sampai 45.000 kata dibutuhkan untuk kita harus berbicara gitu. Kalau kita nggak berbicara itu jadinya kita malah jadinya tertekan dan seterusnya. Kita perlu menyampaikan unek-unek kita, ketidaksukaan kita, atau mungkin keinginan kita. Coba kalau misalnya kita ada suatu hal yang tidak beres gitu ya, di kantor, di rumah, dengan suami, anak, istri mungkin, terus kemudian dengan mungkin rekan kerja, rekan pelayanan, ada yang tidak nyaman, terus kemudian kita diam aja, kita simpan aja dalam hati kita, pasti tidak nyaman ya, pasti tidak nyaman. Maka kita perlu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi seperti apa sih ya?
yang efektif, sehingga ini tidak menimbulkan konflik yang baru. Ada konflik, diselesaikan dengan komunikasi. Jangan sampai komunikasi ini malah menimbulkan konflik lagi. Nah, seperti itu. Karena kita semua pasti butuh yang namanya juga tadi komunikasi. Oke, saya akan bagi slide-nya. Minta waktu izin sebentar ya. Oke, ya. Komunikasi ini adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi, ya. Pesan, jadi dalam komunikasi itu ada pesan, ada ide, ada gagasan, ya. Bukan hanya secara formal, tapi juga mungkin informal. Misalnya, oh tuh lo ambil piringnya di sana, masalah di rumah tangga aja ya, masalah dapur, masak dan seterusnya itu ada informasi, piring di mana, gelas di mana. Mungkin suami kita bertanya, di mana ya tadi malam sayur yang kita mau makan. Nah itu juga ada pesan yang mau kita sampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasi itu juga verbal maupun non-verbal. Verbal itu adalah yang disampaikan dengan kata-kata, non-verbal itu adalah dengan gestur tubuh, ya, intonasi suara mungkin ya. Kadang-kadang kita pas lagi ditanya, itu loh di sana, nggak sengaja intonasi kita naik gitu. Sehingga orang lain kira kita marah. Nah, itu juga sebenarnya komunikasi yang kemudian ditangkap pesan oleh orang lain, oh ini lagi marah ini. Nah, seperti itu. Padahal tadi bisa saja juga belum tentu marah dan seterusnya. Ini komunikasi-komunikasi ini kadang-kadang juga terjadi miskomunikasi. Itu yang kadang-kadang itu yang sering kali kita sebut miskomunikasi. Nah, tapi komunikasi ini di mana ada proses penyampaian atau pertukaran informasi, pesan, ide, gagasan satu pihak ke pihak yang lain. Nah, komunikasi efektif itu berarti ada komunikator, ada komunikan. Jadi ada pengirim pesan, juga ada penerima pesan. Nah, ini sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang satu pesan. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang diterima atau dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, ya. Sama-sama kita mengerti yang dimaksudkan apa. Misalnya, suami saya bertanya, sayur di mana ya? Gitu misalnya, saya tanya, sayur di mana ya? Saya bilang, oh sayur dalam kulkas. Terus kemudian suami saya bilang, nggak ada di dalam kulkas. Ada di dalam kulkas sayurnya. Mana? Nggak ada. Ternyata pesan yang disampaikan tidak jelas, gitu ya. Yang disampaikan adalah mungkin sayur apa misalnya sayur kacang panjang misalnya gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak jelas ini kita sama-sama tidak memiliki pengertian yang sama. Maka inilah yang disebut sebagai miskomunikasi. Gitu. Ada kesalahan di dalam komunikasi, enggak jelas pesan yang mau disampaikan. Nah, inilah yang seringkali terjadi hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, atasan dan bawahan, rekan kerja. Kita seringkali terjadi seperti kayak selisih paham gitu ya, selisih paham.
Nah, ini saya mau cerita nih, ada satu kisah. Saya sampai sekarang nih kalau dengar atau baca kisah ini nih seperti selalu mengingatkan saya untuk berhati-hati dalam berkomunikasi. Ini mungkin seringkali apa namanya itu dibagikan ya dalam grup-grup WA dan seterusnya seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran tersendiri karena tadi miskomunikasi tadi. Kita simak ya. Kerbau mati karena gosip. Nah, nih. Kerbau mati karena gosip. Jadi, sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, ini kerbau berkata kepada anjing, "Ah, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Dia mengatakan, "Aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Nah, ini kan sebenarnya tidak ada ya di pesan tadi si kerbau. Tapi si anjing nambahin. Kayak dia lelah karena mungkin bos kasih kerjaan terlalu berat. Nah, dia nambahin. Kasih ke informasi ke kucing. Terus kemudian kucing lagi bercerita kepada kambing. Kerbau komplain sama bos. Bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi. Mar cuma jarak-jaraknya kok kita makan terlalu banyak, kayak kacang, punya belum begitu. Oke? Ya, Maaf, bisa di-mute, teman-teman. ya sudah di. Ya, jadi kucing bercerita lagi kepada kambing kan. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi. Padahal tadi yang di awal dia bilang besok dia mau istirahat sehari aja gitu. Yang kata satu harinya itu udah hilang di kucing. Ya, nggak tersampaikan dari anjing tadi, sudah ada pesan yang sudah berkurang. Kambing pun ketemu lagi dengan ayam dan dia bilang, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ya tadi karena mungkin dikiranya kerjaannya banyak, berat. Terus kemudian kambing membuat satu informasi yang baru lagi kepada si ayam. "Kerbau nggak senang kerja dengan bos." Gitu. Terus kemudian ayam ketemu lagi dengan monyet. Dia bercerita lagi. "Kerbau nggak akan bekerja lagi untuk bos dan mau kerja lagi di tempat lain. Dan mau kerja di tempat lain." Udah berubah ya pesannya ya. Nah, saat malam, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau ninggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Ini panjang banget ya tadi kisahnya ya. Dari si anjing ke kucing, kucing ke kambing, kambing ke ayam, dan seterusnya. Tadi pesan-pesan yang berantai-rantai tadi itu sudah berubah. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, ditambahkan dan dikurangi. Jadi pesan tadi itu yang tadinya sebenarnya dia ingin menyampaikan, "Saya capek, besok aku mau istirahat sehari aja." Jadinya seakan-akan dia berkhianat dan ingin pindah ke bos yang lain. Inilah komunikasi ya. Ini komunikasi tidak efektif berarti. Ya, nanti kita akan lihat kenapa kok tidak efektif, kenapa jadinya berubah pesannya. Nah, di dalam komunikasi kita juga perlu ya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Ini sebentar. Ya. Oke. Ya. Dalam komunikasi sangat penting juga ada komunikasi yang efektif ya antara orang tua dan anak tadi supaya ada hubungan tercipta yang baik yang di dalam keluarga juga harmonis antara orang tua dengan anak, suami dan istri seperti itu. Ini manfaatnya apa sih? Kenapa kok kita perlu menaruh poin yang penting di dalam komunikasi orang tua dan anak? Ya, kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama,
Bukan hanya pesan yang tersampaikan. Oh, Dek, makan. Oh, itulah kamu harus rajin belajar, nanti kamu besok dan seterusnya, nanti kamu jadi orang yang sukses. Tidak hanya komunikasi yang seperti itu gitu ya. Tetapi ketika kita mulai berkomunikasi dengan dengan anak kita atau dengan suami dan istri kita, anak dapat belajar bagaimana caranya berkomunikasi efektif karena mereka melihat orang tua apa yang orang tua lakukan. Dan begitu juga nanti akan mereka lakukan dengan orang lain. Seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam komunikasi, maka anak akan melihat bahwa, oh, cara komunikasi seperti itu ya. Maka dia akan mengulangi hal yang sama. Coba lihat. Bagaimana cara anak berkomunikasi, begitu juga lah cara orang tua mereka berkomunikasi. Nah, sebagaimana anak tidak efektif dalam berkomunikasi, begitu juga lah orang tua mereka tidak efektif dalam berkomunikasi. Nah, ini kita kan tidak mau ini menjadi seperti bola salju yang terus bergulir dan tidak ada hentinya. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita berkomunikasi dengan anak kita efektif, supaya nanti mereka juga bisa berkomunikasi secara efektif baik dengan orang lain maupun dengan keturunan mereka nantinya. Terus kemudian yang kedua adalah anak merasa didengarkan dan dipahami. Jadi ketika ada komunikasi yang efektif tadi, anak merasa didengarkan, mereka juga merasa dipahami, sehingga ini nantinya dapat menumbuhkan penilaian yang positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Jadi kalau sudah ada penilaian, penghargaan yang positif, pastinya mereka akan tumbuh kepercayaan diri. Nah sebaliknya, kalau komunikasinya nggak efektif, maka akan muncul perasaan yang tadi tidak berharga, merasa mereka tidak penting, merasa mereka tidak dipahami, mereka akan menganggap bahwa orang tua itu tidak bisa dipercaya dan seterusnya. Ya, tahu bisa dipahami ya. Ketika mereka ada satu situasi ketika mereka berbicara, terus kita mengabaikan seperti itu. Ah, nanti aja lah, nggak penting itu. Ah, masa begitu aja. Nah, hal-hal ketika mereka berusaha berbicara dan kita meremehkan atau kita mengabaikan. Nah, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan diri kepada anak. Ya, seperti itu. Ketika misalnya mereka mau menceritakan hobi mereka menceritakan anak saya ini remaja ya. Anak saya remaja, mereka lagi senang yang namanya idolanya K-pop gitu. Jadi kadang-kadang dia cerita si Soyun, si Sunju, si Shinju. Kadang-kadang saya juga agak-agak gimana gitu, ini siapa gitu. Tapi saya berusaha untuk mendengarkan gitu ya. Saya berusaha untuk mendengarkan, oh, itu kemarin dia jatuh loh Bunda. Oh, habis itu dia akhirnya tidak bisa ikut konser gitu. Oh, oh iya gitu. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan gitu. Ada dalam hati saya, itu ya siapa, apa gunanya, apa fungsinya gitu. Cuma saya berusaha, oh ya, ya udah gitu kan maksudnya, oh ya sayang ya, kasihan ya, berarti dia nggak ini dong, nggak bisa konser dong gitu. Iya, itu sampai si fansnya itu pada nangis dan seterusnya gitu. Terus saya tanya, kamu juga nangis nggak? Enggak dong, ya biasa aja gitu. Oh ya, akhirnya ini komunikasi bolak-balik dan tapi jangan lupa belajar ya, jangan sering-sering nonton. Nah ini, ketika kita berusaha mendengarkan mereka, mereka pasti juga akan mendengarkan kita seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang saya maksudkan. Anak menjadi memahami harapan orang tua dan mereka pun pasti akan cenderung berperilaku sesuai dengan harapan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, karena tadi sudah anak merasa dipahami, anak merasa percaya diri ketika dia harus berkomunikasi, nggak merasa ragu-ragu, takut, malu, dan seterusnya. Akhirnya tidak ada cemasan dan seterusnya ya. Jadi gini, dinamikanya ya. Kalau anak merasa diabaikan, pasti anak akan merasa cemas. Anak merasa akan stres, merasa orang tua tidak memahami, merasa dirinya tidak berharga. Kondisi yang negatif ini akan mempengaruhi pikiran anak dan akhirnya dia tidak bisa tidak berkonsentrasi terhadap pesan yang akan kita sampaikan juga, maupun berkonsentrasi kepada pelajarannya dan seterusnya. Ya, Bapak dan Ibu, jangan salahkan anak kalau nilainya anak kok jelek, kok nggak pernah mau dengar-dengaran dengan kita, atau mungkin dia menjadi orang yang pemberontak. Coba cek dengan
cara kita berkomunikasi dengan anak kita. Begitu juga mungkin dengan suami atau istri kita. Kenapa kok suami kita mungkin tidak menghargai kita, atau ketika kita berbicara mungkin istri kita tidak menghiraukan gitu. Coba cek cara berkomunikasi kita. Apakah cara berkomunikasi kita tuh udah bagus, udah sesuai, udah efektif atau belum? Karena ketika kita tidak melakukan komunikasi yang efektif itu, maka ya tadi mereka akan merasa tidak dihargai, dan sebaliknya mereka juga tidak akan menghargai kita gitu. Mereka juga tidak akan memenuhi harapan kita. Pesan-pesan kita tuh juga tidak akan dilakukan oleh mereka. Percuma kita ngoceh, belajar dan seterusnya, rajin nanti kamu harus mengerjakan tugas, nanti percuma kalau komunikasi kita di rumah nggak bagus. Dan ini juga beberapa kasus dialami ya, ketika orang tua merasa anak-anak mulai mengalami pemberontakan itu di usia remaja. Mereka mulai cross check, kenapa ya saya tidak pernah didengarkan, kenapa ya anak saya begini dengan saya, kenapa ya suami saya. Nah, saya pasti selalu arahkan, coba dicek dulu waktu mereka anak-anak, sebelumnya bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan mereka. Pasti ada masalah, dan itu harus diperbaiki dengan cepat. Jangan sampai kebablasan sampai dewasa. Kalau udah sampai dewasa, sering kejadian orang tua diabaikan oleh anak. Ya kan, kekuatan orang tua akan menurun, kekuatannya anak akan meningkat. Di saat itulah anak akan melakukan hal yang sebaliknya gitu kepada orang tua gitu ya. Kadang-kadang malah orang tua nggak diurus, ditinggal, dititipkan dengan orang lain, atau mungkin diabaikan karena mungkin dulu mereka punya masalah komunikasi yang nggak bagus. Oke, itu jadi komunikasi ini penting, jangan diabaikan kalau menurut saya ya. Karena 75% yang kita lakukan adalah komunikasi. Kalau komunikasinya udah nggak beres, maka itu juga udah akan bermasalah pastinya. Ya, ada 4 hal yang perlu kita juga lakukan gitu. Ada komunikasi interpersonal. Ya, komunikasi interpersonal itu adalah hubungan tadi. Kegagalan komunikasi sekunder itu terjadi bila isi pesan kita dipahami, tetapi hubungan di antara komunikan ini rusak, antara penerima atau penyampai pesan. Pesannya udah benar, ya, sudah bagus, tetapi hubungannya nggak bagus. Nah, ya hubungannya nggak bagus. Kayak tadi mungkin ya, antara anjing dengan kucing, atau kucing dengan dengan siapa tadi itu, mungkin dengan si monyet dan seterusnya tadi. Mungkin ada hubungan yang nggak bagus, sehingga ketika kita punya hubungan yang nggak bagus dengan orang lain, pasti ada terdistrak gitu ya, sehingga pesan itu tidak bisa dipahami dengan seutuhnya. Ya oke lah, coba aja kita mungkin dengan pembawa materi, mungkin dengan saya gitu ya, atau mungkin dengan pendeta di gereja kita. Ketika kita nggak memiliki hubungan yang bagus dengan pendeta kita, atau dengan yang menyampaikan pesan gitu ya, pasti kita udah bener nggak materinya nih, dia aja nggak melakukan. Nah, pesan yang mau disampaikan tuh jadinya tidak utuh gitu, karena kita sendiri punya hubungan nggak bagus. Itu yang dinamakan kegagalan komunikasi sekunder gitu, karena udah nggak ada ketidakpercayaan dan seterusnya. Nah, untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan juga sebaliknya. Nah, ini seperti apa tadi? Seperti lingkaran gitu ya, hubungan timbal balik. Kalau kita mau hubungan interpersonal kita bagus, maka kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kalau kita ingin memiliki komunikasi yang baik, maka kita perlu interpersonal yang baik juga. Gitu. Komunikasi yang gagal, coba cek hubungan interpersonalnya. Hubungan interpersonal yang gagal, coba cek komunikasinya. Nah, gimana cara memutuskan supaya ini menjadi baik? Ya, harus dirubah. Komunikasinya dirubah. Kalau kita ingin memutus lingkaran setan ini. Hubungan cekcok suami istri, kuncinya di mana? Kuncinya itu adalah kemauan kita untuk berubah sebenarnya. Kemauan kita untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Mungkin dulu kita berbicara dengan suami kita atau istri kita dengan nadanya sol gitu ya.
Do, re, mi, fa, sol, sol, tinggi. Gitu. Ya, gitu. Nggak bisa yang, ya bisa nggak? Tolong gitu. Kan itu nadanya do ya, gitu. Tapi kita mungkin di rumah selalu dengan nada sol, fa gitu ya, nadanya tinggi gitu. Dan nadanya tinggi, nonverbalnya nggak bagus, mengkerut ininya dan seterusnya. Komunikasinya udah nggak bagus, interaksional juga udah nggak bagus gitu. Nah, nah juga tadi ada kepercayaan juga. Kita perlu kepercayaan. Kalau misalnya anak nggak percaya dengan orang tua ya pasti, mama aja nggak ngelakuin, mama aja hidup kayak begitu. Trust-nya nggak bagus, komunikasinya juga udah nggak bagus. Gitu. Jalin komunikasi, jalin hubungan, jalin kepercayaan dengan keluarga kita. Ya. Perilaku suportif. Kita tidak perlu memberikan kecaman atas kelemahan atau kekurangan orang lain atau anak kita. Adik aja nggak bisa, kamu aja ranking terakhir, kamu apa namanya tuh gaya-gaya mau kasih saran, gaya-gaya mau bikin begini, ini aja nggak bisa, kamu aja yang ada kadang-kadang kita nggak perlu lah menyebut-nyebut apa ya hal-hal yang sudah terjadi dan itu Maaf, memang nggak ada suaranya ya? saya kadang-kadang apa Ya, namanya nge-lag. Kalau nge-lag diingatkan aja kak. Tadi sampai sini ya, sini ya. Oke, saya lanjutin ya. Listen in the way you like to be listened gitu ya. Nah, kita juga ingin menjadi, kita juga didengarkan, kita juga ingin menjadi dianggap penting, maka kita juga harus membuat anak merasa penting gitu. Kita juga perlu memberikan mereka empati ketika mereka sedang berbicara. Nah, ya, dengarkan dengan cara bagaimana kamu juga ingin didengarkan. Nah, assume nothing, nggak usah berasumsi apapun. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasi, tanyakan kembali. Ya. Ketika anak-anak misalnya, kadang-kadang nih ya, seringkali itu juga terjadi, berantakan anak remaja saya misalnya, atau anak-anak saya, berantakan. Terus kemudian, bisa aja saya bilang gitu, kok kamu malas betul sih? Ini loh, dirapikan seharian di rumah, kok malas, nggak mau ngerapikan. Itu udah berarti udah asumsi. Kita sudah mengasumsikan bahwa dia itu malas. Sudah ada judgement. Ya. Kenapa nggak kita bertanya, kok belum dirapikan kamarnya? Makan gimana? Pasti lebih enak ya, Bapak dan Ibu ya. Lebih kita bertanya, kok belum dirapikan kamarnya dari tadi seharian ngapain aja? Daripada kita berasumsi, terus kita bilang,
kamu nih loh malas banget. Seharian kamu nggak rapikan kamarmu, ngapain aja sih? Nah, sudah ada asumsi. Anak saya kalau saya gituin, itu udah bisa kayak berkaca-kaca gitu matanya. Karena dia nggak suka pastinya. Kita pun juga nggak suka, ya kan? Siapa yang mau kita dibilang malas? Padahal kita bukan kita malas. Terus kemudian dia bilang, oh tadi saya hari ini les, banyak PR. Oh iya ya udah nanti kalau udah selesai kerjakan ya. Tanpa perlu ada asumsi Bapak dan Ibu. Ya. Berikutnya, complete what they are saying. Tidak langsung memotong dan menjudge anak. Ya, kadang anak juga perlu hak berbicara dalam keluarga. Jadi jangan sampai anak belum selesai berbicara, belum selesai menjelaskan, kita udah langsung memotong. Ah, kamunya aja yang malas. Ah, kamunya aja yang nggak mau. Kamunya aja yang nggak mau mendengarkan. Udah langsung kita judge. Padahal mungkin dia mau menjelaskan bahwa tadi hari ini dia capek, banyak lesnya, atau mungkin hari ini dia tadi di sekolah, ada tugasnya. Kasih kesempatan anak menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan juga. Gitu. Tidak langsung memotong atau menjudge. Anak perlu hak untuk berbicara. Suami, istri juga perlu hak untuk berbicara dalam keluarga. Eye contact. Hal ini agar anak merasa diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Tadi Bapak dan Ibu, kalau ketika anak saya sedang berbicara tentang apa ya hobinya dia, tentang K-pop, tentang lagu, tentang apa namanya artis-artis Korea gitu. Kalau saya mendengarkan sambil lalu jalan, tidak melihat dia, pasti dia akan merasa tidak dihargai. Dan dia pasti akan bilang, oh sudahlah. Gitu. Atau ketika dia ingin berbicara, Bunda besok tugasnya bawa penggaris, bawa ini, nanti ini gimana nyiapinnya, caranya gimana. Tapi kemudian saya nggak memberikan eye contact mendengarkan dengan dia, tapi saya sambil lalu, sambil ini, iya, ya. Kira-kira apa ya yang dia rasakan? Pasti dia akan merasa tidak diperhatikan. Seperti itu ya. Terus kemudian juga know when to talk and when not to talk. Pahami situasi dan keadaan, pertimbangkan suasana hati anak untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati. Ya, ketika situasinya nggak tepat, ya kita jangan kita tahu dia salah. Ada saatnya kita marah, tapi ketika dia sedang lagi capek dan down, ya kita juga perlu waktu. Anak perlu waktu juga, hargai gitu. Atau suami atau istri hargai. Nah, kalau kita suami istri kita udah tahu ya, kita mau ngomong dengan suami ini pasti tunggu situasinya aman, pasti ya nggak mungkin dong kita ngomong dengan suami kita dengan ketika mereka udah capek kerja terus kita bilang, Pak minta uang belanja, terus Pak ini uang belanjanya belum dikasih nih, belum bayar ini, padahal baru capek, kan nggak mungkin juga ya. Nah, dengan suami atau dengan istri aja kita tahu bagaimana waktu yang tepat, maka kita juga perlu tahu waktu yang tepat berbicara dengan anak kita untuk masalah-masalah yang perlu perhatian atau masalah yang dari hati ke hati, masalah-masalah yang mungkin perlu dalam untuk dibahas. Bukan hanya seperti mau makan perlu waktu, enggak juga. Misalnya, Dek makan. Oh, kata Bu Widya perlu waktu untuk berbicara. Jadi nunggu sampai dia bangun. Ya enggak juga, kalau emang waktunya makan ya panggil makan. Tapi ada hal-hal khusus. Kita misalnya ingin memberitahu dia, ingin menasehati, ingin memarahi. Nah, ini perlu waktu. Gitu. See things from your children's viewpoint. Lihat dari sudut pandang anak. Pahami. Gitu. Apa yang dia sampaikan. Kenapa ya kok anak saya berpikir, saya berapa kali ini ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang kenal anak saya gitu ya, sudah pernah ketemu kemarin. Beberapa kali saya berdiskusi dengan dia tentang LGBT, tentang aborsi. Tiba-tiba saja dia punya apa ya pemikiran-pemikiran, kok LGBT nggak boleh, kok aborsi nggak boleh. Nah ini ya ajaran-ajaran dunia ini kalau misalnya kita tidak dampingi anak kita, maka yang mengajari anak kita ini nanti bukan kita, tapi dunia yang mengajari.
Maka kita perlu memahami pemikiran anak. Ketika salah, kita bisa kasih tahu dia apa yang salah dengan cara pandang atau sudut pandang anak. Saya nggak bilang sama anak saya bahwa, oh itu salah itu, ini nggak benar itu dosa itu. Enggak, saya nggak langsung bilang tak 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 itu enggak, tapi saya bilang coba LGBT misalnya gitu ya. Tuhan ciptakannya seperti apa? Tapi kan mereka juga punya hak dan seterusnya misalnya gitu ya, dia tetap kekeh. Iya, mereka punya hak. Sekarang mencuri atau misalnya eh, dia mau makan, hak juga nggak untuk makan? Iya, tapi kalau mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Nah, harus bedakan antara hak dan dosa. Ya, itu kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Mana yang hak, untuk memenuhi hak itu boleh nggak dilakukan dengan dosa? Nggak boleh kan? Gitu. Nah, kita perlu mulai dari sudut pandang anak. Kayak kemarin juga baru-baru ini saya bahas tentang aborsi. Dia bingung, kenapa kok aborsi diilegalkan? Bagaimana dengan korban-korban perkosaan? Dia udah punya pandangan loh ya seperti itu. Kasihan yang dipaksa dan seperti itu. Dia udah punya pandangan seperti itu. Tapi kita perlu kasih tahu. Nah ini tadi dari hati ke hati, lihat dari sudut pandang anak. Atau tadi ketika kita mau marah, tahan dulu marahnya, tanya gitu. Tadi hari ini kamu ngapain aja? Tadi hari ini kamu kenapa? Jangan langsung kita punya asumsi, oh kamu ya, kamu nggak tahu apa-apa, kamu malas, kamu ini, emang kamu yang nggak mau dengar, gitu. Dan seterusnya. Drop the expectation. Sebaliknya berkomunikasi secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan. Hal-hal yang harus dihindari ya, kritikan. Tadi, membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Mengarahkan, mendikte. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Melakukan hal yang buat anak rasa rendah diri, menjat tadi itu. Nah, ini sebaiknya dihindari. Baik dengan anak maupun dengan pasangan. Ya. Nah, hambatan-hambatan dalam mendengar. Ya, kita seringkali sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan anak bungsu kita mungkin yang paling kecil ada gitu ya, masih baby. Sehingga beberapa orang tua sering bilang, saya nggak punya waktu buat kakaknya, saya nggak punya waktu buat suami saya, si baby sudah banyak menyita. Atau dengan kita sendiri, pekerjaan kita, atau dengan masalah kita, stres kita sendiri. Terus kemudian kita teriak dengan anak-anak kita, kamu tahu nggak mama ini lagi capek, mama lagi pusing. Gitu. Nah itu sebenarnya sibuk dengan diri kita sendiri. Kita mau orang lain memahami kita, tapi kita nggak mau kita memahami orang lain. Sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan masalah-masalah kita. Atau sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan teman-teman kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa dengan keluarga kita. Asimilasi, kecenderungan merekonsumsi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap tadi. Ya, pesan-pesan berantai tadi dari si kucing ke anjing ke seperti tadi tuh ke monyet gitu tadi tuh ya, asimilasi karena kita udah nggak suka mungkin karena prasangka, karena mungkin ada apa ya nilai diri value kita, terus kemudian pesan-pesan itu jadinya berubah. Faktor kawan atau lawan ya, yang tadinya mungkin biasa aja pesannya, tapi karena itu mungkin kita nggak suka sama orangnya jadi berubah. Atau kita mungkin tadinya lagi berantem dengan suami kita, akhirnya yang tadinya pesannya biasa aja menjadi apaan sih? Kok judes banget? Kok ngomongnya kok kasar? Padahal pesannya biasa aja mungkin gitu. Tapi kita udah punya prasangka nggak bagus. Gitu. Biasa aja dong ngomongnya, kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ya. Padahal mungkin pesannya biasa aja gitu. Nah, saya kadang-kadang misalnya tadi nada sol gitu ya. Nah, seringkali juga banyak dipertanyakan, saya nih datang dari keluarga yang keras, bicara biasa tuh nadanya tinggi, berarti harus harus apa namanya tuh harus berubah dong budayanya. Enggak juga, sebenarnya bukan hanya karena budaya gitu, tapi kalau kita sudah punya prasangka yang nggak bagus, ya itu bisa mempengaruhi. Bapak dan ibu mungkin suami saya Toraja, mungkin di sini juga ada yang Batak, yang biasa mungkin bicara dengan nada-nada yang tinggi. Tapi kita biasa kalau tinggi, tapi dengan non verbalnya yang tidak
bukan apa ya, maksudnya dengan dukungan-dukungan nonverbal yang mungkin tidak ngajak kelahi gitu ya, mungkin apaan sih gitu misalnya, atau dengan itu kan udah yang oh ini ajak berantem nih memang nih, kan gitu ya mungkin ya. Nah tapi kita perlu tadi menghargai satu dengan yang lain, mendengarkan gitu. Mendengar yang diharapkan, hanyut dalam pesan pemberi. Jadi kita tidak memahami pesan dari orang lain, tapi kita sudah punya persepsi gitu ya. Saya beberapa kali itu juga sering sering miskomunikasi dengan suami saya. Kenapa? Kita lagi ngomong sesuatu, tapi dia udah punya apa ya, mindset ya gitu ya. Saya mau ngomong yang lain gitu, maksudnya coba deh lepas dulu mindset kita gitu. Coba berpikir dengan cara pandang si pembicara gitu. Nah, itu akan membantu pesannya lebih efektif. Jangan kita seakan-akan paham pesannya, tapi masih dengan pemikiran kita. Oke. Nah, ini tadi etika berkomunikasi, diam, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara, tidak menepis pembicaraan lawan, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Ya, mungkin kita juga bisa kok dengan ungkapan-ungkapan, oh jadi tadi kamu capek ya, oh kayaknya kamu hari ini lagi nggak bagus moodnya. Oh, jadi maksudnya ayah, tadi maksudnya ini mobil dibawa ke bengkel, nanti di bengkel, jadi kita bisa ya melakukan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pengertian atau kita mengkonfirmasi supaya jangan kita berbicara dengan apa yang kita pikirkan gitu. Berkomunikasi dengan apa yang ingin kita dengar, apa yang ingin saya pahami gitu. Ini kan udah nggak benar gitu. Seperti kayak kita bicara tentang firman Tuhan mungkin gembala. Oh, saya sudah tahu nih materinya nih. Saya sudah tahu nih firmannya nih. Nah, akhirnya apa? Kita tuh mendengarkan dengan pikiran kita. Pernah nggak sih kayak gitu? Kadang-kadang pernah juga loh. Kita tuh akhirnya mendengarkan dengan pikiran kita. Padahal coba kita menyelami dengan pikiran gembala kita atau yang sedang menyampaikan firman. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan? Kosongin aja dulu pikiran kita. Gitu. Pasti kita akan dapat poinnya. Oh, ternyata ini yang disampaikan. Poin baru ya. Beda dengan mindset saya. Gitu. Begitu juga dengan suami atau istri dengan anak kita. Jangan kita langsung potong. Nanti kita jadinya kayak setengah-setengah. Oh, aku udah tahu. Iya, tahu ke bengkel. Iya, nanti di bengkel nanti dibannya ini kan, diganti kan, ini kan. Udah tahu. Padahal mungkin bukan itu yang dimaksudkan. Gitu. Nah, kita bisa bilang, oh jadi maksud ayah gini-gini ya. Tadi kayaknya aku dengar, tadi kayaknya ayah udah ngomong ini bener nggak? Kita bisa ngulangi, mengkonfirmasi supaya pesannya lebih efektif. Bapak dan Ibu silahkan ya, the right people ya, effective communication tuh saya dapat ini ya, the right people getting the right information at the right time. Itu kita bisa bilang itu komunikasi efektif. Maksudnya apa? The right people, orang yang tepat mendapatkan informasi yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Kita berkomunikasi dengan anak kita loh, bukan berkomunikasi dengan suami kita. Maksudnya gini, tadi, cara komunikasi kita, kalau dengan anak kita juga perlu tahu kan, perkembangan. Saya tadi malam, ini contoh aja yang terdekat. Suami saya itu marah sama anak saya yang masih umur 2 tahun. Dia bilang, aduh Michael kamu kok nangis terus, kamu kenapa sih? Gitu, anak 2 tahun ditanyain gitu. Ya mungkin udah stres ya, capek gitu, nangis gitu. Tengah malam, kamu kenapa sih nangis terus? Terus aku bilang, ya kira-kira kalau ayah nanya gitu, kira-kira dia paham nggak? Gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau ayah marah-marah gitu, kira-kira dia ngerti nggak sih? Terus dia diem. Iya ya. Terus akhirnya dia rubah. Udah ya, Michael ya, jangan nangis ya. Yuk, kenapa sih? Yuk main yuk sini. Udah, berubah. Nah tadi, the right people. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Dengan anak remaja kita. Kita juga harus tahu bagaimana cara berpikir dengan anak remaja kita. Dengarin. Nah, getting the right information itu di waktu yang tepat. Ya, jadinya itu dapat
effective communication-nya. Oke, itu terima kasih dari saya. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa difasilitasi, dibantu. Oke, baik. Terima kasih banyak narasumber kita Ibu Widya yang sudah memaparkan bagi kita bagaimana seni berkomunikasi yang baik. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung atau mungkin bisa diketik di kolom ini, chat boleh. Tapi mungkin sebaiknya langsung ya supaya bisa direspon per orang oleh narasumber kita. Kalau ada pertanyaan, silakan. Salam. Shalom. Ya. Makasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu pembicara kita yang luar biasa ya, Bu. Terima kasih Bu Lince. Ya, mengenai komunikasi dalam keluarga. Walaupun saya itu, tapi saya mendengar dan menyimak ya. Baik efektif, cara bahkan 4 poin penjelasan. Terima kasih ya Ibu ya. Itu sudah saya cukup mengerti. Dan ingin yang saya tanyakan, bentuk kendala dan tantangan, bagaimana bentuk komunikasi yang kita sebagai orang tua lakukan dalam keluarga. Itu yang pertama. 2, apa saja kendala komunikasi antara orang tua dan anak. 3, tantangan apa saja yang mungkin timbul dari suatu komunikasi dalam keluarga. Dan yang sempat saya lihat tadi di layar, itu ada tentang LGBT dan aborsi, ya. Karena memang sekarang ini memang marak sekali untuk pergaulan anak-anak, baik anak kuliah, anak SMA, bahkan SMP. Itu memang cenderung faktor kawan atau teman. Nah, itu. Dan kita juga sebagai orang tua, ya memang hanya berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, baik pergaulan anak-anak ini. Tetapi alangkah baiknya ada penjelasan dari pembicara kita. Itu saja. Ya, oke. Baik. Tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Maaf saya belum catat. 1, bentuk. Bagaimana bentuk komunikasi yang kita sebagai orang tua lakukan dalam keluarga. 2, kendala. Apa saja kendala komunikasi antara orang tua dan anak. 3, tantangan. Apa saja yang mungkin timbul dari suatu komunikasi dalam keluarga. Oke, baik. Ya, kalau bentuk komunikasi dalam keluarga itu sih saya nggak terlalu banyak bahas ya Bu ya, karena kan bentuk setiap teori beda-beda. Setiap teori ini gitu. Kalau saya sih pikir kita nggak usah terlalu fokus pada bentuknya, tetapi bagaimana konsep komunikasinya aja gitu. Baik. Apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang harus dihindari. Udah itu aja sebenarnya udah cukup. Gitu. Baik. Bentuknya nggak perlu terlalu diiniin. Gitu. Oke, yang kemudian kendala. Kalau kendala tadi saya udah kayaknya sudah saya sampaikan sedikit sih. Kalau harus dihindari, oke ini ya. Nah, ini kendala-kendalanya ada di sini lebih kurang lebihnya. Nah, kendala-kendala kita tuh ada kadang-kadang kita tuh kan capek ya Bu ya sebagai perempuan. Nah, ini kan sibuk dengan diri kita sendiri. Kita punya masalah juga, mungkin Ibu juga selain ibu rumah tangga, mungkin juga punya karir di luar. Nah, stres juga. Selain kita juga punya masalah pribadi, mungkin kita juga lagi ribut sama suami kita. Nah, ini kendala. Kendala untuk kita berkomunikasi ya. Tanpa kita sadari, pernah nggak? Kadang-kadang kita tanpa sengaja, kita membentak. Tanpa kita sadari, kita membentak anak kita karena kita yang sedang stres, gitu. Ya. Tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya kendalanya ada di mana? Ya dari diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Bagaimana caranya? Ya kita harus tahu mengenali diri kita sendiri. Ini poin penting sih sebenarnya dalam komunikasi. Mengenali diri kita itu penting. Supaya apa? Ketika kita menghadapi kritikan, ya tadi itu juga itu kendala. Kalau kita tuh nggak bisa dikritik,
Berarti kita belum mengenali diri kita sendiri. Kita mungkin dibilang sama suami kita, misalnya, "Oh, ini memang kok malas betul istri apa pulang kerja bukannya beres-beres," misalnya gitu. Ada mungkin dia cuma bercanda, tapi kita langsung bete, bad mood, dan seterusnya. Berarti kita juga belum mengenali diri kita sendiri. Itu juga salah satu poin gitu. Nah, ini kendala. Perlu kita tahu kapan kita lagi stres. Saya misalnya kalau lagi stres, saya lebih baik ya diam, menenangkan diri. Atau ketika saya stres, saya mau marah, ya saya harus tenangkan diri saya dulu, baru saya marah. Maksudnya baru saya bicara sama anak saya, supaya jangan sampai kata-kata saya nggak terkontrol. Nanti yang ada saya melukai anak saya, atau saya melukai suami saya. Nah, ini harus kenal kita sendiri. Berarti di dalam saat kita stres atau lagi tidak mood itu lebih baik kita diam dulu ya, Bu? Kita nenangkan diri kita dulu, benar. Ya, maksud saya nenangkan diri dulu. Bahkan ketika kita masak aja tuh, kalau kita lagi capek, stres, marah-marah, itu bunyi piring itu udah beda. Bunyi piring udah beda ya. Yang tadinya bunyinya mungkin volumenya 2 gitu ya, volume 3 gitu. Kita kalau lagi capek tuh volume piring dan gelas, panci-panci tuh jadi volumenya jadi volume 7, 8, 10 gitu. Ini kalau saya sudah lihat volumenya ada naik ini, piring-piring saya di dapur, oh saya lagi marah. Gitu. Berarti saya harus cooling down. Bukan berarti saya cooling down, sebenarnya saya ke kamar, aku nggak mau ke dapur, enggak juga. Maksudnya sambil di dapur tuh cooling down. Maksudnya, oh, aku lagi marah nih, marahnya kenapa? Oh ya berarti turunin gitu. Ini aku lagi memasak gitu. Jadi itu tuh, jadi volume piring-piring boleh dikecilin gitu ya. Nah ini tadi masalah-masalah eksternal juga, kita mungkin juga kadang-kadang capek, tuntutan pelayanan, tuntutan pekerjaan. Saya juga kadang-kadang bukan ribut, tapi saya juga ya bisa juga dikatakan ribut ya, mungkin suami saya protes gitu, kenapa banget sih. Nah saya perlu komunikasi, nanti kendala juga gitu, tapi kita harus atur. Kalau misalnya kita sudah terlalu sibuk di luar, sebaiknya kita kurangi. Bagaimanapun pelayanan utama kita adalah keluarga, bagaimanapun saya tekankan itu. Meskipun saya, kalau tadi mungkin di CV dibacakan riwayat saya juga di kantor, saya juga di gereja. Di kantor saya Pembinaan Kota Samarinda, tapi saya juga pelayanan full juga di gereja. Tapi saya juga tetap harus pelayanan di rumah. Saya kalau udah sibuk banget, saya mending izin sama teman pelayanan saya minta change, ganti. Gitu. Saya nggak mau ketika saya sudah sibuk di kantor, pulang sore, kemudian saya malam terus masih sibuk lagi, itu saya nggak mau. Gitu. Itu harus dihitung. Itu kendala eksternal maupun internal. Prasangka-prasangka itu juga kendala. Nah, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama adalah kita ini lintas generasi. Itu udah tantangan paling besar. Lintas generasi, ya paham ya maksud saya Ibu ya. Kita dengan anak kita udah berapa tahun generasinya, sudah 10 tahun lebih, pasti kan udah generasi udah beda. Ada generasi X, boomers, Y, Z, millennials. Nah tadi saya dengan anak saya udah beda bahasanya. Mereka biasanya kadang-kadang anak saya bilang, Bunda nggak ngerti. Saya bilang, apanya yang nggak ngerti, coba deh dijelasin. Gitu. Akhirnya kita bisa dapat komunikasi. Jadi saya bisa pahami anak-anak saya, meskipun kita nggak dalam hobi yang sama gitu ya, tapi kita harus bisa gitu. Atau misalnya ketika kita berbicara dengan orang tua kita yang mungkin sekarang usianya 60 tahun, 70 tahun, kita nggak bisa bicara tentang ini loh di Facebook, di IG, Mam, gitu. Masa gini aja nggak bisa juga, kita harus menyamakan. Mereka berpikir mereka tuh nggak kenal teknologi yang sekarang gitu. Jadi kita juga nggak bisa berbicara terlalu high tech, itu juga nggak bisa gitu. Lintas generasi ini menjadi salah satu kendala. Ya tadi juga, pertama lintas generasi, kedua perkembangan. Ketika kita bicara dengan anak kita yang kecil, anak kita yang remaja, maupun yang dewasa muda, maupun dengan orang tua kita, itu udah perkembangannya udah beda. Perkembangan yang berbeda, komunikasi kita juga berbeda. Cara saya berkomunikasi dengan baby saya yang usianya 3 tahun, dengan kakaknya yang 13 tahun, dengan suami saya yang sekarang usianya hampir mau 40 tahun, itu juga udah beda-beda. Jadi saya punya switch on off.
oh saya bicara dengan ini. Saya kadang-kadang meskipun saya lagi marah, saya bicara dengan suami saya, tetap saya dalam kondisi yang hormat, gitu. Dengan anak saya dan seterusnya. Terus yang kemudian yang ketiga, tantangannya adalah teknologi. Teknologi, tadi Ibu tadi sudah menyebutkan, ini sih salah satu contoh kasus ya, anak saya membahas tentang aborsi, tentang LGBT, ya karena ketika dia nonton, ketika dia baca berita, ada hal-hal yang dia nggak sepakat, ya dia tuh sampaikan ke saya. Kok gini Bunda? Kok gini sih? Kok gini? Nah mungkin kalau orang lain tidak paham dengan sudut pandangnya mereka, ya kita akan langsung menjudge. Ya itu udah salah ya, ini gini, ya udah salah ya salah dan seterusnya. Tapi dengan anak-anak yang sedang bertumbuh cara berpikirnya, kita nggak bisa langsung cut. Kita harus kasih dia pengertian-pengertian. Supaya pengertian yang didapat itu mendalam. Maksud saya ya, kadang-kadang kita cuma bilang, oh itu dosa, udah titik. Sementara di sininya anak-anak itu, kenapa itu bisa dosa, kenapa itu nggak boleh, kenapa ini boleh, itu nggak boleh. Akhirnya nanti dia akan mencari cara-cara di YouTube, di Google. Beda dengan kita, kalau kita kasih pengertian yang mendalam, tahu nggak kenapa nggak boleh? Nah, kita bisa cek. Aturan ya, aturan kan dibuat. Kenapa nggak boleh? Sampai dasar saya akan pastikan bahwa anak saya paham kenapa itu nggak boleh, kenapa ini boleh, kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu. Sampai dia paham sehingga itu menetap di dalam kehidupannya. Nah itu kendala teknologi karena mereka akan mencari tahu dari berbagai macam sumber. Ya perkembangan generasi itu tadi menjadi salah satu kendala. Begitu Ibu. Oke, baik. Silakan kalau ada yang lain. Boleh dibuka voice mikrofonnya, mic-nya boleh dibuka. Ini kadang-kadang sering jadi masalah ya. Hubungan beberapa kasus ini terjadi ketika anak-anak sudah dewasa. Terus orang tua mulai mengeluhkan anak-anaknya. Dalam hati saya cuma bilang, aduh terlambat. Sudah mereka udah dewasa. Tapi saya sebagai psikolog, sebagai konselor, nggak boleh ada kata terlambat. Karena masalah itu harus diselesaikan kan gitu. Saya cuma bisa bilang, oh kalau gitu kita perbaiki ya Bu. Gitu. Perbaiki. Apa yang diperbaiki? Nah, komunikasinya. Kita cek nih mana yang salah. Gitu. Mana yang salah? Kenapa kok anak mengabaikan saya? Kenapa kok anak berontak? Kenapa kok anak keras kepala? Kenapa anak nggak lulus-lulus kuliah? Kenapa anak itu, apalagi ya, nggak mau pulang ke rumah? Coba cek. Ya, tadi. Kalau kita mau hubungan yang baik, maka kita harus perbaiki komunikasinya. Kalau kita mau komunikasinya efektif, perbaiki hubungannya. Prinsipnya seperti itu. Ya, oke, makasih Ibu Lince. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, mumpung kita masih punya waktu. Ya, silakan. Ya. Apakah boleh ditanyakan terkait komunikasi maupun hubungan dengan anak, orang tua? Ini apakah ini semua sudah berkeluarga ataukah belum ya? Saya juga nggak tahu. Tadi kita belum foto bersama ya Kak Esther. Jadi saya belum ada lihat orang-orangnya nih seperti apakah masih muda, apa maksudnya belum berkeluarga. Jadi nanti tuh yang komunikasi dengan anak tuh kan belum punya keluarga gitu, bisa juga yang begitu. Sudah, sudah. Malah sudah mau menginjak lansia. Oh, punya cucu ya Ibu? Iya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ini di sini ada Miss Rawani, Silitonga, ada Pak Van ya atau Ibu Van ini? Ibu Van Dolf atau Pak Van Dolf?
Bu Lence, Ibu Afrida Nanda, Pak Freddy, Ibu nih mungkin ya, Ramawati, Ibu Angela, Ibu Dike. Biasanya Ibu Dike mau bertanya nih. Jam berapa kita selesai ya Kak ya? Jam 12.30 ya? 12.30 kecuali kita kasih dispensasi kalau banyak pertanyaan tambah 30 menit. Tapi kita akan selesai 12.30. Oke, sambil teman-teman mungkin masih ada yang malu-malunya, ini adalah kesempatan kalau kita biasanya minta advice atau konseling di luar, lumayan mahal itu. Jadi ini kesempatan sekali. Sambil teman-teman mungkin mempersiapkan ada pertanyaan, saya mau informasikan jika ada yang memerlukan mungkin keluarga atau kita sendiri dalam pelayanan kita, jasa psikolog atau konselor bisa menghubungi Ibu Widya. Kita sudah share nomornya di kolom chat ya. Bisa dilihat di sana atau kirim email, Anda bisa janji sendiri dengan dia. Oke. Oke, ini sudah di share kembali ya. Terima kasih. Kalau begitu sambil yang lainnya mungkin dapat kekuatan untuk bertanya ya, daripada nanya sama saya di luar, kan saya bukan ahlinya ini. Jadi saya nanya dulu deh. Begini, bagaimana cara kita supaya orang pendiam itu bisa banyak ngomongnya loh, biar kita paham isi hatinya tuh kayak gimana gitu. Bagaimana cara ngomongnya itu supaya dia tuh mungkin jadi pribadi yang ya terbukalah gitu. Karena kadang-kadang ada juga teman itu ya, dia mengeluh dan ada suaminya di situ. Saya sudah ngomong kemana-mana katanya. Ini pendeta ini malahan ini suaminya ini. Dia tuh senyum aja sedikit dia jawab. Terus suaminya tuh nyaut gini. Saya juga bingung mau komentar apa. Nah, saya juga yang dengarkan bingung juga. Ya mungkin bisa diinikan, dijelaskan itu kira-kira apa yang bagaimana cara kita untuk bisa membuat orang pendiam itu bisa bicara gitu. Jadi kita mungkin bisa tahu isi hatinya. Terima kasih. Oke, jadi kalau pendiam itu kan pribadi ya, kepribadian. Memang orangnya tipenya pendiam, tipe karakteristiknya. Karakteristiknya emang tipenya pendiam. Seperti itu. Memang kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, pendiam, kenapa bisa ekstrovert? Biasanya kalau orang ekstrovert karena emang dia memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Nah, kenapa dia introvert? Biasanya karena dia memiliki kepercayaan yang lebih rendah atau misalnya dia tidak memiliki ketertarikan pada topik tersebut sehingga tidak menimbulkan keinginan dia untuk berbicara. Kenapa orang-orang ada yang lebih senang pesta, maksudnya lebih senang kumpul dengan orang lain, ada yang lebih senang di rumah. Nah, ini berbicara tentang ketertarikan, gitu. Berbicara tentang ketertarikan. Ada orang yang tertarik dengan orang lain, tetapi ada juga orang yang tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada yang tertarik dengan pesta atau acara-acara, ada juga orang yang tidak tertarik dengan pesta. Nah, ini dua-duanya nggak salah. Karena ini berbicara tentang ketertarikan. Nah, ini sama tadi juga dengan pendiam. Mungkin dia tidak tertarik, gitu ya. Atau mungkin dia memang tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, ini antara dua. Nggak memiliki kepercayaan diri atau nggak tertarik. Nah, kita bisa lihat ceknya begini. Ketika Pak Pendeta berbicara, sebenarnya apa yang diharapin? Gitu. Yang diharapin pesannya tersampaikan atau yang diharapin direspon? Gitu. Kan kadang-kadang ada ya, kita itu berbicara, oh kemarin loh aku kemarin camping pakai mobil van dan seterusnya ke sini. Tapi kita berbicara dengan orang yang pendiam. Apa ya kira-kira responnya? Pasti tadi diem aja ya kan? Diem aja. Sementara kita bilang, oh aku udah cerita panjang lebar, dia diem aja. Nah ini apa sebenarnya yang kita harapin? Yang kita harapin dia merespon kita, oh dia orangnya nggak tertarik kok dengan apa yang kita omongin, apa yang mau dia omongin gitu kan sebenarnya. Dia nggak tertarik. Dia cuma mungkin dalam hatinya dia juga akan bilang, aku harus ngomong apa ya? Gitu. Mungkin dia juga dalam hatinya akan berbicara, aku harus respon apa? Harus respon wow gitu lah. Kalau dulu kan gitu ya terkenal.
jargon-jargon. Terus kenapa? Terus bilang wow gitu. Nah ini guyon. Cuma ya maksudnya mungkin bagi mereka pun juga bingung harus ngomong apa gitu. Mereka juga bingung karena mereka mungkin nggak memiliki ketertarikan atau mereka nggak punya passion di sana atau mereka juga tidak cukup punya pengetahuan tentang itu. Ya, terus kembali lagi dengan tadi harapan. Kalau misalnya kita hanya sekedar ingin didengarkan, berarti cukup. Tetapi kalau kita ingin apa namanya, Pak Pendeta atau tadi misalnya ada orang lain yang menyampaikan pesan, nanti kamu tolong nyiapkan ruangan ya, ada mic, kursinya sekian-sekian, mikrofonnya sekian-sekian, nanti semuanya terdengar begini, bunga ditaruh di sini, terus yang respon diam. Nah, hal yang seperti itulah yang harus dikonfirmasi. Nah, karena ada tujuan. Tujuannya adalah kita ingin pesannya sampai. Konfirmasinya gimana? Gimana? Paham nggak? Gitu. Berarti tadi kursinya berapa? 50 ya? Oh, iya 50. Pasti dia akan mengulangi. Mic-nya taruh di mana? Tadi dikonfirmasi. Kalau dia mengkonfirmasi, disampaikan, berarti paham tujuannya saya sampaikan. Karena di dalam komunikasi itu ada tujuan. Sekedar ngobrol, itu nggak ada tujuan. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang yang pendiam, sementara orang yang nggak tertarik, ya berarti kita salah sasaran, salah ngajak orang berbicara gitu ya maksudnya, gitu, salah. Ya kita juga, mungkin mereka juga nggak terlalu nyaman. Ini orang bicara mulu dari tadi. Ini pertanyaan dari kita mungkin yang suka berbicara ya Kak Esther ya. Mungkin dari mereka yang orangnya introvert punya pertanyaan lagi, gimana caranya supaya orang-orang itu yang berisik itu nggak banyak ngomong. Nah lain lagi ya, ya kan dari pertanyaan dari mereka gitu ya. Mereka juga menginginkan ini orang nih berisik banget sih tadi ngomong aja nggak berhenti nggak capek apa ya gitu. Sementara dari kita ini orang nggak bicara-bicara dari tadi apa nggak capek ya dia melulu ya gimana ya caranya. Nah ini sebenarnya masalah passion sebenarnya sih karakteris. Tapi yang penting kalau kita dalam komunikasi tujuannya tercapai. Kalau ada tujuan pastikan tujuannya tercapai dikonfirmasi tadi seperti itu. Gitu sih. Oke, makasih. Ya, memang sulit ya, tapi bisa dipahami. Kalau kita nggak paham-paham begitu, bentrok melulu jadinya nanti ya. Ngomong banget gitu ya. Pasti kita akan bilang, nah tadi lagi-lagi prasangka, asumsi. Tadi kan tadi saya sudah sampaikan, ada prasangka, asumsi ini yang bikin komunikasi nggak efektif. Akhirnya kita bilang itu orang sombong banget ya ternyata ya saya bicara nggak disauti, saya bicara nggak direspon, cuma senyum aja. Nah, kita akan bilang orang tuh sombong. Sementara orang tuh akan bilang ini orang nih anu banget, gitu. Apa misalnya mengganggu sekali, gitu. Kebalikannya. Tadi prasangka ada asumsi. Oke, baik. Oke, baik. Bagaimana teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu 10 menit. Mungkin sambil yang mau bertanya mungkin kita foto dulu kali ya Kak Esther ya. Ya, silakan teman-teman dibuka ya videonya. Kita akan mengambil foto. Admin akan mengambil foto untuk kita ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita harap on cam, aktifkan kameranya karena kita mau berfoto. Baik, ini karena satu slide, jadi satu slide aja. Saya hitung dalam ada sini masih ada yang beberapa yang masih off cam, harap diaktifkan. Oke, saya menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sambil saya kasih kesempatan sekali lagi, saya mau kasih pengumuman untuk kita. Minggu depan tanggal 30 itu adalah webinar sesi terakhir dari paket 3. Bicara tentang apakah mental keluarga Anda sehat. Nah, ini luar biasa dari judulnya ya. Kita berharap teman-teman
tetap mengikuti, tidak hanya diri kita yang mendapatkan, bisa share kepada keluarga, teman-teman kita, atau yang pelayanan itu seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang banyak masalah. Ada baiknya kita juga seluas-luasnya memberikan info kepada siapa saja, kepada mereka, orang-orang yang kita layani supaya bisa ikut ini, webinar ini ya. Dan kita akan diberikan juga sertifikat setiap paket. Setiap paket itu nanti baru dikasihkan sertifikat. Saya baru tahu, karena saya sudah lama ya, anak saya umur 12 tahun sudah tidak berkantor. Jadi saya baru tahu untuk misalnya jenjang jabatan atau pangkatan itu, atau kita mau melamar, itu diperlukan juga gitu. Selain ijazah yang ini ya, yang umumnya dari S1, S2 gitu tuh, ya training atau webinar itu ternyata diminta juga. Saya baru-baru ini dihubungi untuk jenjang kepangkatan, diminta kan. Dan untuk melamar di bagian apa itu, yang lembaga independen itu juga minta gitu. Jadi itu rupanya diperlukan. Jadi kita berharap teman-teman tetap setia, karena nanti kita berusaha jujur untuk siapa yang ikut webinar, itulah yang kita kasihkan. Walaupun saya pernah tidak jujur, ada orang yang minta, tapi karena dia orang pelayanan dan dia orang bagian dari kami juga, dia hanya ikut 1 kali webinar. Saya terpaksa kasih. Saya sudah salah-salah. Dan saya melaporkan hal ini memang. Ya, tidak bisa juga terlalu cuci kali ya. Tapi kita berharap ini sangat membantu sekali, baik untuk pengembangan diri kita juga gitu. Jadi teman-teman bisa nanti kita sharekan. Yang belum mengirimkan emailnya, karena ada yang saya masukkan di grup itu, dia nggak ikut link gitu kan. Boleh dikirimnya nanti dalam grup emailnya, sehingga kita bisa kirimkan ke email langsung sertifikatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan menutup sesi kita pada hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan Air Hidup Ministry. Kita bersama-sama belajar di sini. Dan terima kasih yang tak terhingga untuk Ibu pembicara kita, Ibu Widya. Saya tahu Anda juga semua bisa lihat profil beliau. Luar biasa sibuk, tetapi ini pelayanan. Dan dia punya komitmen yang sama dengan kita semua dalam bidang pelayanan. Terima kasih Bu Widya. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, dan juga Tuhan memberkati seluruh teman-teman yang ada dalam webinar ini. Untuk doa penutup, minta dengan hormat Pak Pendeta Pandit Sendorf, bisa bawakan kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat mengikuti webinar ini dengan banyak pengalaman materi yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan memberkati dan kami juga mampu untuk mensosialisasi atau menerapkannya dalam komunikasi kami dimanapun kami berada, terlebih di tengah-tengah dalam keluarga kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, pakai lebih lagi di waktu di hari akan datang. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengakhiri semuanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Sabtu depan. Memberkati. Izin live ya. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Dah.